kenapa panel suryanya itu tidak mau mengecas, padahal secara voltase dicek itu ada. Kira-kira di mana penyebabnya? Jadi saya akan cek apakah dari panel surya itu ada arusnya atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan ke rekan-rekan PLTS saya yang sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 15 bulan yang lalu. Nah, hari ini itu PLTS saya sudah 3 hari bahkan ya, itu tidak bisa mengecas dan dari sore tidak bisa menyalakan lampu yang biasa saya gunakan di samping rumah saya ya. Ini adalah PLTS versi sederhana saya yang kecil-kecilan yang hanya digunakan untuk penerangan saja. Nah, seperti rekan-rekan lihat di sini voltase itu hanya di kisaran sekitar 10,5 volt sampai dengan 10,6 volt. Untuk lampu sendiri praktis dengan voltase segini, saya tunjukkan ke rekan-rekan itu tidak menyala sama sekali. Ini adalah posisi di mana biasanya saya terangi dengan menggunakan lampu PLTS saya yang itu. Nah, kurang lebih seperti ini kondisinya. Jadi 3 hari ini area sini tidak bisa diterangi lagi karena PLTS-nya cukup drop parah ya. Nah, ini saya baru sempat mau melakukan pengecekan hari ini. Kenapa PLTS saya itu bisa drop sampai parah banget? Bahkan sudah 3 hari dicas, meskipun mendung pun harusnya ada kenaikan ya, karena kan mendungnya tuh biasanya di sini tuh sekitar jam 1-an sore ya. Harusnya dari pagi sampai jam 1 itu bisa mengecas. Cuma ini sama sekali tidak mau mengecas, bahkan voltasenya cenderung sama saja. Nah, untuk langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan itu rekan-rekan harus mengecek di baterainya. Jadi saya curiga karena PLTS saya itu menggunakan BMS ya, saya curiga selnya itu sudah tidak balan. Nah, kalau sel tidak balan itu dikhawatirkan ada salah satu sel yang sudah penuh. Jadi BMS saya itu protek sehingga ketika dicas itu tidak mau mengecas sama sekali. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba cek dulu baterai ini apakah benar selnya balan atau tidak. Nah, untuk melakukan pengecekan ini sebenarnya cukup mudah ya rekan-rekan. Bisa menggunakan multitester. Dan di sini saya menggunakan skala 20 volt. Nah, cukup dicek saja voltase di masing-masing selnya apakah balan atau tidak. Kita cek di sel yang pertama ini voltasenya hanya sekitar 2,96. Kemudian di sel yang tengah itu 3,81. Kemudian yang berikutnya ini kecil sekali ya. Oh enggak, ternyata 3,67. Nah, dari sini saya curiga baterai yang tengah ini itu penuh duluan ya. Jadi ketika dicas, baterai inilah yang men-trigger BMS untuk memprotek agar tidak mau mengecas lagi. Makanya baterai ini tidak bisa terisi. Yang ini pun tidak bisa terisi penuh juga. Nah, untuk perbaikannya rekan-rekan bisa melakukan pengecasan ke baterai yang drop ini. Nah, kali ini akan saya coba ya melakukan pengecasan ke baterai yang drop ini. Nanti kita lihat apakah ini masih bisa naik voltasenya atau tidak. Untuk mengecas baterai yang drop ini saya akan menggunakan step down saya ya yang ini. Karena ini posisinya juga sudah malam, tidak ada matahari juga, jadi saya akan menggunakan adaptor saja untuk mengecas baterai ini. Nah, kurang lebih adaptornya seperti ini adaptor 3 ampere. Saya akan coba turunkan voltasenya dari adaptor ini di kisaran 4 volt saja untuk mengecas sel yang kurang tadi. Sebenarnya 4 lebih juga nggak apa-apa sih, sekitar 4,2 mungkin ya. Oke, jadi saya akan siapkan dulu rangkaiannya, nanti kalau sudah akan saya tunjukkan lagi bagaimana proses pengecasan baterai yang drop tadi. Nah, ini sudah saya pasang, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Saya akan turunkan dulu voltasenya di kisaran 4 volt saja ya. Mungkin 4,5 volt juga nggak apa-apa sih harusnya.
Oke, sedikit lagi. Ya, segini aja lah, 4,2 mungkin ya. Oke, nah kalau sudah itu rekan-rekan tinggal pasangkan saja di yang positif di positif, yang negatif di negatif. Ini positifnya sebelah sini, negatifnya sebelah sini. Saya akan coba cas saja. Jadi saya akan casnya menggunakan multitester ya, sekaligus untuk mengecek ada tidak kenaikan voltasenya. Yang negatif di sini, positif di sini. Nah, itu di multitester terbaca tegangan langsung drop karena dia masih proses pengecasan ke baterai ini. Nah, ini tinggal ditunggu beberapa saat, nanti kita cek apakah voltase di baterai ini masih mau naik atau tidak. Oke, saya akan skip videonya, nanti kalau sudah saya akan lanjutkan kembali videonya. Berikut ini kondisi setelah kemarin atau semalam baterai saya cas ya, yang kurang voltasenya. Ini sudah naik dan sudah jadi 11,5. Cuma di sini meskipun baterai sudah naik voltasenya, itu pengecasan masih 0,0 watt seperti ini. Padahal dari panel surya itu sudah ada indikator masuk ke SCC. Jadi di sini sudah ada gambar panel dan sudah ada indikator mengecas. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, ini sama sekali tidak ada arus yang masuk. Nah, ini pun banyak sekali ya rekan-rekan yang komen atau yang menanyakan kenapa panel suryanya itu tidak mau mengecas, padahal secara voltase dicek itu ada. Nah, nanti kita akan urut ya, kira-kira di mana penyebabnya, kenapa panel surya saya itu tidak mau mengecas ke SCC dan pengisian tetap 0,0 padahal secara voltase sudah ada dan secara indikator di SCC pun sudah terbaca ada proses pengecasan. Nanti kita akan urut bersama-sama. Jadi yang seperti ini itu kebanyakan disebabkan oleh adanya kabel atau sambungan antara SCC dengan panel surya yang tidak sempurna. Nah, selanjutnya nanti akan saya urut kira-kira di mana posisinya yang tidak tersambung sempurna. Mudah-mudahan sih tidak terjadi di dalam panel suryanya ya. Karena kalau terjadinya di dalam sel panel surya itu lumayan ribet pengecekannya dan pemotorannya pun juga lumayan susah karena harus dibolongin dan disolder di PV-nya. Untuk melakukan pemeriksaan ini rekan-rekan bisa menggunakan multitester dan cukup diarahkan ke posisi pengukuran ampere atau arus ya. Jadi kabelnya ini pun sudah saya pindahkan ke posisi ampere. Nah, kita akan mulai cek dulu yang kabel sebelum masuk ke SCC. Jadi kalau PV-nya itu bagus, itu di sini harusnya ada ampere pengecasan. Nah, ini kecil sekali ya, hanya 0,08 ampere. Jadi dengan posisi sekecil ini, jadi wajar saja kalau panel surya tidak mau mengecas ke SCC. Untuk voltase di sini terbaca, sebentar, skalanya salah, sekitar 19 lebih ya. Oh, bahkan 20. Jadi voltase normal di kisaran 20,4 volt lebih. Tapi ketika tadi kita ukur di mode ampere, ini sangat kecil. Jadi ini kondisinya tidak normal ya. Bahkan posisinya pun cukup terik ya di luar. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan coba ukur di area panel suryanya. Nah, untuk di panel surya sendiri saya akan kembali ukur ke mode ampere ya. Jadi saya akan cek apakah dari panel surya itu ada arusnya atau tidak. Nah, kalau dari sini terbaca cukup besar ya, sekitar
0,45 ampere. Berarti di sini panel suryanya normal ya. Terus saya tes yang di sini yang setelah dari FC4 yang ini juga normal sekitar 0,46 ampere. Jadi saya curiga kemungkinan di sambungan sini ya, atau kabelnya ada yang putus di tengah-tengah. Nah, saya akan cek dulu yang di sini. Saya khawatirnya yang di kabel sini tuh ada yang putus di dalamnya. Jadi setelah ini saya buka, ternyata benar ya. Jadi di sini itu tadi kabelnya sudah berubah jadi debu. Jadi kemungkinan karena emang kena air kurang rapat, jadi lama-lama lapuk menjadi debu. Makanya arus dari sini tidak bisa masuk ke kabelnya. Nah, ini akan saya coba sambungkan langsung saja ke sini kabelnya. Nanti kita lihat setelah kabel disambung ke sini, apakah arusnya sudah nyampe ke SCC atau tidak. Saya akan sambung saja langsung ke sana. Ini sudah saya kupas kabelnya. Saya akan sambungkan langsung saja di sini. Nah, tinggal kita cek di SCC apakah arusnya sudah masuk atau tidak. Saya ukur lagi untuk memastikan. Sebentar. Ini agak redup jadi turun sekitar 0,36 ya. Gak apa-apa, yang penting sudah naik ya di sini ampernya. Tinggal saya cek ke bawah. Oke, jadi ternyata benar sesuai tebakan saya tadi. Di sini sekarang sudah mulai ada pengecasan meskipun kecil ya, sekitar 3,5 watt. Dan ampere pun sudah naik jadi 0,28 ampere. Meskipun tadi kita ukur di atas itu sekitar 0,37 ya. Cuma mungkin karena terpakai buat menyalakan SCC dan juga wattmeter ini, jadi pengecasannya turun jadi sekitar 0,27 atau 28 ampere. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa kalau rekan-rekan mengalami panel surya tidak mau mengecas, rekan-rekan bisa cek lebih dahulu di semua sambungan kabel-kabel yang terhubung ke SCC sampai dengan ke panel surya. Dan yang pasti rekan-rekan harus cek dulu di panel suryanya, apakah di panel surya sendiri ampernya normal atau tidak. Kalau normal bisa dipastikan di sambungan kabel-kabelnya itu ada yang tidak tersambung sempurna. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk perbaikan PLTS saya hari ini. Mudah-mudahan dengan perbaikan ini nanti malam sudah bisa normal kembali dan bisa menyala seperti sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.